tidak hadirnya KFS di sidang Yogo? Ada alasannya apa sih, Bang? Iya, kalau sidang itu kan sidang yang kemarin tanggal 8 itu kan pembacaan eksepsi dari eksepsi yang diajukan pada waktu minggu lalu kan, tinggal nanti hakim atau majelis hakim itu menerima atau menolak. Kalau dia terima, tadi pada waktu membacakan dia harus sampaikan bahwa eksepsinya itu diterima atau ditolak. Kalau ditolak, disampaikan ditolak kan gitu. Nah, lanjut kepada prosesnya saksinya lagi nih. Nanti kalau saksinya lagi harus datang, ya tentunya Kak Fitri hadir lah kalau memang dibutuhkan atau disampaikan oleh JPU untuk bisa hadir. Alasan tidak hadir karena ada kesibukan atau gimana? Ya, pertama ada kesibukan tentunya, yang kedua ya tentunya kan kalau hak namanya kita mau datang atau enggak kan kalau tidak ada korelasi hukum ataupun tidak ada berkaitan terhadap proses sidang, tentunya itu dikatakan boleh datang boleh tidak. Kalau tidak wajib datang ya tidak hadir kan gitu. Bang, sebenarnya keinginan dari Kak Fitri ini apa sih untuk biar cepat selesai lah gitu, Bang? Ya namanya proses hukum ini kan masih dalam fakta di persidangan. Tentunya nanti masih banyak nih perjalanannya nih, karena kan dari eksepsi nanti menghadirkan saksi-saksi, terus nanti menguji alat bukti, adanya ahli dan lain-lain kan. Nah ini tentunya ini pembuktian terhadap laporan polisian dan BAP yang disampaikan di dalam, terus dikumpulkan dijadikan satu dakwaan. Nah, dakwaan ini korelasinya terhadap fakta sidang ini kan harus dibuktikan tentunya berdasarkan dakwaan tersebut, karena adanya proses bullying, fitnah dan menyebarkan isu-isu dan lain-lain dan sebagainya yang tentunya nanti dibuktikan lah di persidangan. Kalau masalah personalnya mau minta maaf itu memang Kak Fitri sudah memaafkan, tetapi proses hukum tetap berjalan kan gitu. Bang, berarti akan siap untuk sidang proses panjang dalam yang Kak Fitri ya, karena kan selain ada kasus siapa juga kasus dengan yang lainnya seperti dengan Doktif dengan RT ini kita nyambung ke terkait yang RT ya Niki yang ada di medsos yang memamerkan sejumlah uang senilai ya kita nggak hampir ratusan lah, kan KPT menduga harusnya kan 2M dibalikin kan Bang ke negara ya, terus cuman kan masih ada 1,4 lah dan sisa 600. Nah kan ini menduga jangan-jangan itulah sisanya, karena kan dia udah menuduh atau menjadikan KFS di saat ART itu di posting dengan Abang gimana? Ya kalau kita lihat ada postingan terus adanya memamerkan uang itu kan itu salah satu bukti petunjuk dan harus dibuktikan kembali itu apakah benar apa enggak kan gitu. Nah tentunya masih didalamin. Nah kalau memang dari pihak kejaksaan itu perlu mendalamin ini ya silakan untuk bisa didalami atau mungkin dipanggil orang yang bersangkutan untuk bisa menjelaskan ya kan duit itu duit siapa dari mana kan nanti kan bisa dijelaskan di situ. Karena di dalam postingan salah satu ART tersebut pernah menjadi saksi kan di persidangan itu dan kami juga ngapain menunjukkan barang bukti yang kurang gitu, karena itu bisa menjadi blunder dia kan, karena itu dan KPU bisa bilang itu ada indikasi lah itu jangan itu duit yang sisa 600 gitu Pak. Ya kalau indikasi semua kalau berdasarkan adanya satu korelasi terhadap peristiwa itu tentunya ini jadi satu sorotan, publik juga melihat dan semua orang juga bisa memberikan satu saran dan tentunya dalam hal ini JPU juga dilaporkan kepada majelis hakim untuk bisa dibuktikan ini ya kalau memang itu ada korelasinya nanti biar majelis hakim menilai nih apakah ini perlu untuk bisa didalami. Nah, kan di salah satu ART dan beberapanya dan juga dokter Kamil atau dokter menyenggol Kak Fitri ini ada konteks gak sih Bang dari Kak Fitri ingin melaporkan gitu banyak pencemaran nama baik atau dan lain sebagainya, ada nggak konteksan? Ya kalau sejauh ini sih belum ada ya, belum ada informasi ke situ sama sekali karena memang biasalah yang namanya pro dan kontra kan ini di dalam satu proses komunikasi di media sosial tentunya kan itu
itu biasa ya, tapi sampai saat ini belum ada. Bang, tapi kalau sudah ibaratnya menyinggung nama bullying fisik atau gitu, ini bisa masuk ini nggak sih bang, pencemaran nama baik apa bisa dipasalkan atau di Ya kalau unsurnya itu bisa terpenuhin, bentuk-bentuk yang diutarakan, disampaikan, bahkan itu juga ada muatan-muatan fitnah, terus dan ternyata juga di media sosial juga banyak juga orang yang memberikan satu komentar, tandanya ini kan menjadi konsumsi. Nah ini yang harus dipahami bahwa pasti bisa untuk dijadikan delik delik pidana, ya untuk bisa dilaporkan itu bisa. Apalagi menggiring opini publik untuk ibaratnya menjelekkan negatif ke KFS gitu. Gitu. Ya tentunya gitu. Kalau kan pembuktian di dalam proses laporan undang UU ITE 310 311 bahkan juga fitnah itu tadi. Nah, itu harus dibuktikan bentuk fitnah ini tadi. Kalau bisa dibuktikan tentunya ini benar. Tapi kalau tidak bisa, ini fitnah ini menjadi unsurnya terpenuhi. Nah, apalagi disebarkan ke media sosial. Terus orang-orang yang buzzer-buzzer yang negatif akhirnya juga mempro kepada orang-orang yang ingin menjelekan orang tersebut gitu kan. Nah, ini kan jadi satu hal yang seperti menggiring isu-isu negatif. Nah, ini yang berat nih. Karena nanti akan kalau memang terbukti ya bisa dilaporkan. Bang, sepertinya Kak Fitri dibilang santai-santai saja, tidak terlalu menggubris, tidak terlalu langsung cepat ibaratnya. Laporan. Abang juga sebenarnya selalu menasihati, bisa bilang itu bisa selalu sebagai tim PH-nya jangan terlalu berkata. Bisa bilang gitu bang? Iya, jadi yang namanya di dalam media sosial tuh interaksi itu perlu. Pro, kontra, like, dislike tuh satu hal yang saya rasa wajar-wajar aja. Tapi tidak masuk kepada ranah-ranah yang sifatnya adalah kebencian. Terus yang kedua, menggiring orang melakukan kebencian dan memfitnah dengan ujaran-ujaran kebencian tersebut. Ada unsur fitnahnya yang tentunya ini udah di luar jalur. Kalau masih like dislike karena kita ada perbedaan wajar saja. Kalau di dalam proses penyampaian masalah terus ada yang nggak suka, ada yang suka, itu satu hal yang wajar. Tapi kalau udah menyerang kehormatan, ya fitnah, nah ini udah di luar konteks daripada ranah media sosial. Udah nggak sehat nih. Makanya timbul yang namanya dipidana. Nah, itu yang biasanya terjadi kan gitu. Tapi kalau masih wajar, masih bisa ditolerir, saya rasa itu dinamika ya. Dinamika di dalam menggunakan medsos dan sama-sama berinteraksi karena media sosial udah cukup bisa dilihat banyak orang kan gitu. Berarti yang tidak bisa ditolerir yaitu ya kasus Joko itu ya. Ya, karena jadi gini. Pihak kepolisian dalam hal ini menerima laporan, bahkan juga menganalisa bukan segala sesuatu ya. Segala sesuatu laporan itu harus masuk ke dalam ranah polisian dan langsung dijadikan tersangka. Itu nggak bisa seperti itu. Karena harus dipahami bahwa ini benar-benar masuk unsurnya. Jadi jangan karena emosional terus langsung melaporkan, terus langsung bisa digerakkan kepolisian jadikan alat untuk bisa mentersangkakan orang. Itu tidak dibenarkan ya untuk saat ini. Karena segala sesuatu peristiwa pidana itu harus ada pembuktian. Perkara pidana itu harus terang, lebih terang dari cahaya. Jadi jangan sampai perkara pidana dan perkara perdata yang harusnya ini perkara perdata dijadikan ranah pidana. Ya kan? Jadi hal tersebut ini ya, ini banyak yang terjadi. Orang melaporkan ke polisi, udah jadiin tersangka. Dijadikanlah alat. Ya kan? Dijadikan alat untuk bisa mentersangkakan. Nah, ini nggak benar gini kan, karena jelas harus masuk dulu unsur pidananya. Materialnya uji dulu. Kalau sudah terpenuhin, sudah yakin ini menjadi satu ranah pidana, maka bisa dilanjutkan ke langkah selanjutnya. Proses sidik dulu kan. Proses sidik itu udah yakin juga diuji lagi tuh di situ. Bahwa bener nggak sih nih pidana ini masuk gitu kan. Nah, jangan sampai perkaranya perdata masuk di perkara pidana.
jadi kontradiktif kan gitu. Makanya itu yang terjadi, yang banyak terjadi. Makanya sekarang kalau memang dalam proses banyak hal ya di dalam media sosial terus terjadinya satu bentrokan atau gesekan yang luar biasa. Nah, tentunya harus pahamin itu. Materialnya, unsurnya, dan alat buktinya itu sudah terpenuhi, yakin dan sudah memang menyerang kehormatan. Ya tentunya kita udah pernah contoh-contoh lain kan, kayak kemarin itu nggak cuma sekali dua kali kan, nantinya bisa ngelihat tuh di media sosial dan bisa terrekod ya, di flashback lagi apa aja sih gitu. Nah itu juga bisa jadikan satu landasan ya. Gitu. Bang, terakhir, abang menyikapi sebagai praktisi hukum, advokat, melihat penangguhan penahanan ini ditolak oleh hakim, gimana nih bang? Ya, jadi penangguhan penahanan seorang tersangka, seorang terdakwa. Kalau kita lihat NM ini kan di dalam prosesnya sebagai terdakwa. Oleh karena itu pengajuan penangguhan penahanan kita diatur di dalam pasal 31 ya. Itu mengatur tentang bagaimana melakukan penangguhan penahanan. Harus mengajukan permohonan ya. Kalau di dalam pasal 35 36 ini adalah jaminan merujuk kepada pasal 31 tadi. Di pasal 35 pasal 36 itu merajuk kepada jaminan dalam proses penangguhan penahanan. Itu di dalam PP 27 tahun 1983 itu diatur bagaimana seorang terdakwa mengajukan kepada JPU, kepada hakim untuk bisa ditangguhkan proses penangguhan penahanannya. Nah, dasarnya apa? Harus ada dasarnya. Secara administratif dia harus ada jaminan. Secara orang yang dia jaminkan itu siapa yang bisa menjadikan jaminan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, kenapa ditangguhkan? Agar tidak menghilangkan barang bukti, agar tidak melakukan perbuatannya lagi. Bagaimana caranya? Hakim harus bertindak secara objektif. Hakim ini melihat dan bisa memutuskan untuk bisa ditangguhkan atau enggak, atau tidak, itu berdasarkan satu yang urgensi. Kenapa urgensi? Urgensi itu hal yang harus. Hal yang udah tidak ada lagi cara bagaimana terdakwa ini harus ditangguhkan. Apa aja tuh? Nah, pertama adalah orang ini dalam keadaan sakit berat atau kena cancer yang berat, yang artinya kalau nggak ditangguhkan dalam perawatan yang intensif, ini menjadi satu PR atau satu kerjaan bagi lapas. Kenapa? Karena nanti jadi masalah baru kalau terjadi apa-apa. Itu salah satu syarat-syaratnya yang sangat berat ya. Apabila yang pertama itu. Yang kedua itu adalah orang lansia umurnya di atas 50 tahun, 60 tahun yang kira-kira dalam posisi yang sangat rentan sekali. Itu biasanya itu dilakukan penangguhan penahanan. Yang syarat mutlaknya adalah itu di atas 5 tahun penjara. Ancaman hukumannya. Itu syarat mutlak. Karena kenapa? Karena kalau enggak kalau di atas 5 tahun terus ditangguhkan, maka menjadi pertanyaan kenapa kok harus ditangguhkan? Apa sih dasarnya ditangguhkan? Ya kalau pelapor menanya atau memberikan alasan-alasan kuat tentunya, walaupun hak semuanya menjadi hak prerogatif hakim atau majelis hakim, itu menjadi hak. Tapi hakim pasti saya rasa sekarang ini lebih proporsional, menempatkan seseorang ditangguhkan atau tidak ditangguhkan itu berdasarkan alasan-alasan yang kuat.